Demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sri Endah Setiawati dan Ibu Sri Rahayu. Berjumpa lagi dengan kami di sini. Saya Triwidodo yang akan menemani Bu Sri Endah Setiawati dan Bu Sri Rahayu dalam kegiatan coaching pada hari ini. Saya nanti akan bertugas sebagai pengamat dan Bu Sri Endah nanti sebagai coach, sementara Bu Sri Rahayu sebagai coachee. Apakah semuanya Bu Sri Endah Setiawati dan Bu Sri Rahayu sudah siap? Sudah siap, Pak. Baik, yang pertama saya akan bertanya kepada Bu Sri Endah dulu. Tentang kabarnya bagaimana hari ini, Bu? Kabar saya hari ini alhamdulillah baik, Pak. Ya, kabarnya baik. Dan kemudian bagaimana Bu Sri Rahayu, siap untuk coaching hari ini? Siap. Oke. Bu Sri Endah, perlu diketahui bahwasannya pada pertemuan ini saya sebagai pengamat akan menyampaikan sedikit tentang acuan diskusi kita pada siang hari ini, yakni pertama bagaimana seorang coach itu dapat melakukan coaching bersama coachingnya, yakni ada kompetensinya yang perlu diketahui. Di situ ada presence atau kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan aktif, juga memberikan pertanyaan berbobot, dan bisa juga ditambahkan dengan bagaimana coach memberikan dan memberdayakan coachee dengan sebaik-baiknya. Nah, di situ apakah Bu Sri Endah sudah memahami kesemuanya dari yang saya sebutkan? Ya, Pak, saya sudah memahami semuanya dari kompetensi sebagai seorang coach. Baik, jika sudah memahaminya, apakah kompetensi yang ingin Ibu Endah kembangkan nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah present, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Itu, Pak. Baik, ya. Terima kasih. Semoga nanti bisa berhasil, kesemuanya bisa berkembang dengan baik. Nah, di situ juga yang mana yang perlu dikembangkan lagi secara spesifik. Kompetensi yang perlu dikembangkan lagi dan ingin diobservasi satu saja. Yang mana, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi dan diobservasi oleh Bapak yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Mengapa demikian? Harapan saya melalui pertanyaan berbobot, saya sebagai coach dapat mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memunculkan ide-ide baru, Pak. Baik, jadi Ibu Sri Endah tadi ingin mengembangkan pada pertanyaan berbobot seperti itu yang ingin diobservasi, karena ingin semakin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik lagi terhadap coachee, yakni punya indikatornya yang seperti tadi ya Bu, yang telah disebutkan, keinginannya seperti apa. Baik, mungkin saya sudah dapat mengambil kesimpulan tentang wawancara kita di awal. Rupanya Ibu Sri Endah Setiawati ini mempunyai gagasan ingin mengembangkan
dari kompetensi coaching, yakni presence, mendengarkan aktif pertanyaan berbobot, dan ingin menggali lagi lebih baik lagi, yakni ingin diobservasi pada pertanyaan berbobot. Baik, waktu sepenuhnya saya akan serahkan kepada Bu Sri Endah Setiawati dan Bu Sri Rahayu untuk melaksanakan coaching. Silahkan. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Mari Bu Sri Rahayu, kita mulai percakapan kita. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu Sri Rahayu. Ya, Waalaikumsalam Bu Sri Endah. Ada apa Ibu menemui saya pada siang hari ini? Iya, sebelumnya mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktunya Ibu. Saya ingin berbincang-bincang terkait dengan masalah saya di kelas, Ibu. Oh ya, bisa diceritakan Ibu Ya. permasalahan Ibu? Ya, jadi begini Bu, saya itu merasa kurang nyaman dengan perilaku salah satu murid saya yang bernama Satrio begitu. Dan saya melihat menurut saya perilakunya itu kurang terpuji begitu Bu. Jadi Ibu itu tidak nyaman dengan perilaku murid Ibu yang bernama Satrio. Bagaimana perilaku anak tersebut Ibu? Ya, anak tersebut sering membuat ulah di kelas, kemudian juga perilaku yang kurang sopan terhadap saya sendiri ataupun guru-guru yang lain seperti itu. Kemudian ketika diberikan tugas itu tidak bertanggung jawab dengan tugasnya seperti itu, Bu. Oh ya, jadi harapan Ibu idealnya itu seperti apa Ibu? Dari tingkah laku yang dilakukan oleh Satrio, yang ingin Ibu harapkan? Ya, saya mengharapkan Satrio itu memiliki sikap yang sopan, disiplin, mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian juga tidak berkelahi dengan temannya. Harapan saya seperti itu, Ibu. Dari harapan Ibu itu agar Satrio menjadi anak yang baik, apa rencana yang akan Ibu laksanakan untuk mewujudkan harapan tersebut? Iya, rencana saya ya Bu, pertama kali saya itu akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan sejawat tentang anak tersebut, bagaimana baiknya. Karena saya sudah mengatasi tetapi kok belum ada ini hasilnya. Kemudian alternatif yang lain, saya ingin bertemu dengan keluarganya, di mana orang tuanya itu merantau sehingga saya pun juga belum berkenalan dengan orang tua tersebut. Mungkin dengan komunikasi begitu ada solusi terbaik untuk anak tersebut, Ibu. Oh ya, Bu. Jadi rencana yang Ibu akan laksanakan yang pertama itu berkonsultasi dengan kepala sekolah dan yang kedua berkolaborasi dengan orang tua, Ibu. Iya, seperti itu, Bu. Tolak ukur yang ingin Ibu capai itu apa, Bu? Yang ingin saya harapkan. Iya, Ya, tolak saya ukur ingin dari saya ingin anak tersebut bisa sopan lagi, kemudian anak tersebut tidak mengganggu temannya, kemudian dapat mengerjakan tugas dengan baik, seperti itu. ya, Bu, dari itu kapan Ibu akan melaksanakan rencana yang akan dilakukan itu, Bu? Ya, sepertinya saya akan melaksanakan besok, Bu. Saya akan segera melaksanakan karena ini menurut saya lebih cepat, lebih baik, seperti itu. Ya, itu komitmen Ibu akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya ya Bu ya. Terus Ya. siapa yang akan menjaga komitmen Ibu selain Ibu sendiri? Yang akan menjaga komitmen saya pastinya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Seperti itu. Sehingga kalau misalnya saya ada lupa atau bagaimana, ada rekan sejawat atau kepala sekolah yang mengingatkan saya. Oh ya, jadi dapat disimpulkan dari percakapan kita tadi bahwa Ibu mempunyai permasalahan dengan muridnya dan solusi dari permasalahan itu adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan orang tua dan juga rekan sejawat.
Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya merasa lega Ibu setelah berkomunikasi dengan Ibu, saya menemukan solusi sendiri bahwasanya untuk memecahkan masalah tersebut saya harus bertemu dengan kedua orang tuanya untuk berkomunikasi, menyelesaikan masalah tersebut agar orang tuanya juga tahu masalah anak tersebut. Oh ya Bu, saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Semoga saya ingin tahu bagaimana perkembangan anak didik Ibu tersebut. Iya Bu, terima kasih sebelumnya Ibu. Ya, sampai ketemu lagi di lain waktu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Bu Sri Endah Setiawati dan Bu Sri Rahayu nampaknya sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini. Dan bagaimana perasaan Bu Sri Endah Setiawati hari ini? Perasaan saya tenang Pak dan lega karena sudah melaksanakan coaching dengan Bu Sri Rahayu dan semoga coaching ini mendapatkan hasil yang baik. Baik, kemudian Bu Sri Rahayu, bagaimana perasaan hari ini setelah coaching bersama Bu Sri Endah? Ya, saya sangat lega Pak karena saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Ya, bersyukur, Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. pelaksanaan coaching pada hari ini telah selesai. Jadi Bu Sri Endah, bagaimana tadi ketercapaian indikator yang telah direncanakan Bu Sri Endah? Bagaimana, apakah bisa dilaksanakan dengan baik pada coaching hari ini? Alhamdulillah coaching hari ini dapat terlaksana dengan baik. Indikator sudah terlaksana dengan semua. Di sini saya menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dapat tercapai semuanya, Pak. Dan berjalan dengan lancar. Baik, ya bagus sekali. Memang sudah terlihat sangat bagus, Bu. Tadi Bu Sri Endah sudah menggunakan alur tirta, kemudian juga kompetensinya juga sudah terpenuhi. Di sini ada catatan dari saya, dari observasi yang saya lakukan, yakni kesemuanya ada 3 kompetensi yang saya lihat tadi. Dari present, kehadiran penuh, tadi Bu Sri Endah terlihat memberikan kehadiran penuh pada saat coaching, terbukti selalu menatap dengan coaching dengan penuh semangat untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan bersama. Kemudian kompetensi yang kedua, yakni mendengarkan aktif. Ibu Sri Endah tadi mendengarkan dengan baik, yakni terbukti saat coach berbicara, Bu Sri Endah tadi mendengarkan dengan seksama sambil menuliskan kata kunci. Di situ poin yang bagus, Bu, dari mendengarkan aktif. Kemudian untuk pertanyaan berbobot, di situ tadi Bu Sri Endah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dapat menambah semangat coach untuk menemukan solusinya, dan juga pertanyaannya mengandung unsur persuasif dan menggugah keinginan coach untuk berpikir kritis. Di situ tadi nampaknya sudah luar biasa, Bu. Di saat saya mengobservasi Bu Sri Endah tadi, semua kompetensi sudah terlampaui dengan baik dan juga alur tirta sudah dijalankan dengan baik. Semoga sukses, semoga menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Lanjut, apa ini Bu Sri Endah, kompetensi apa lagi yang ingin diobservasi berikutnya untuk pertemuan berikutnya, Bu Sri Endah? Untuk pertemuan coaching selanjutnya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah menjadi pendengar yang aktif, kehadiran penuh juga bisa saya tingkatkan lagi, dan yang pasti mengajukan pertanyaan berbobot akan lebih baik lagi, itu Pak. Baik, jadi Bu Sri Endah ini menginginkan presence lebih baik lagi, kemudian mendengarkan aktif juga lebih baik lagi, dan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga lebih baik lagi, seperti itu. Dan harapannya seperti itu, semoga bisa terwujud dengan baik dengan berbagai latihan-latihan dan juga sesering mungkin, Bu, melaksanakan coaching-coaching seperti ini terhadap sesama rekan sejawat, kemudian juga bersama kepala sekolah maupun juga bersama peserta didik. Itu akan menambah
wawasan dan khazanah ilmu bagi kita. Sementara itu selain menambah wawasan bagi diri sendiri juga dapat mengembangkan kompetensi kepada orang lainnya. Seperti ini, semoga pertemuan pada siang hari ini dapat menambah wawasan juga, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi Bu Sri Endah Setiawati dan Bu Sri Rahayu juga. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.